Halo kakak-kakak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak solih-solihah semuanya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kakak-kakak semuanya, walaupun kakak-kakak belajar dari rumah, mudah-mudahan kakak-kakak semuanya tetap semangat dan kakak-kakak sudah mempersiapkan guna melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar yaitu bab 1 surah At-Tin dan Al-Ma'un kelas 5 SD pada muatan PAI. Baik, yang pertama kita akan belajar yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin yaitu surah yang ke-95 sesuai urutan pada Al-Quran. Surah At-Tin yaitu artinya buah tin, di mana jumlah ayatnya yaitu ada 8. Kemudian diturunkan di kota Mekah dan termaksud surah Makkiyah. Surah At-Tin yaitu berbunyi, Ustazah akan membacakannya. Silahkan kakak-kakak menyimak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Demi pohon ara dan pohon zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi kota ini yang aman. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk ciptaan yang paling baik, lalu kami mengembalikan dia menjadi ciptaan yang paling rendah. Kecuali orang-orang beriman dan berbuat kebaikan, mereka akan mendapat ganjaran yang tak ada putus-putusnya. Maka siapakah sesudah itu yang mendustakan engkau tentang keputusan? Bukankah Allah? Penjelasan tentang surah At-Tin, di mana manusia niscaya akan mendapatkan balasan dan ganjaran yang akan diterima di akhirat. Di sini yang pertama dijelaskan ada buah tin dan buah zaitun. Yaitu buah tin dan buah zaitun memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya mengatasi diabetes, menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan serta lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu Gunung Sinai, di mana ini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kota Mekah, yaitu kota yang paling aman, yaitu kota Mekah. Kemudian yang kelima, kakak-kakak semuanya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, namun bisa berubah menjadi hina jika dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang harus dicontoh yaitu suri tauladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hakim sebesar-besarnya.
Maka kakak-kakak janganlah berniat untuk tidak baik kepada orang lain. Yang ke B, surah Al-Maun. Surah Al-Maun adalah surah yang ke-107 dari urutan Al-Quran. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Ayatnya ada 7. Di mana surah Al-Maun diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah ya kakak-kakak. Ustazah akan membacakan yaitu surah Al-Maun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Beberapa sifat yang dipandang sebagai mendustakan agama. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang keenam, orang-orang yang berbuat riya. Dan yang ketujuh adalah enggan menolong dengan barang yang berguna. Surah Al-Maun menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Kita lihat orang-orang yang mendustakan agama sebagai berikut. Orang yang menghardik anak yatim ya kakak-kakak. Kemudian orang itu tidak boleh menghina anak yatim. Anak yatim dibilang anak yatim itu berarti sudah tidak mempunyai ayah ataupun ibu ya. Kalau dia sudah tidak mempunyai ayah berarti anak yatim. Kalau dua-duanya tidak ada, ayah ibunya sudah meninggal, berarti yatim piatu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin ya kakak-kakak semuanya. Itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa? Ketika kita mempunyai rizki, kenapa kita tidak memberikan orang-orang yang tidak punya nasi ataupun tidak mempunyai pakaian ataupun apapun ya, itu yang namanya kita adalah mendustakan agama. Kemudian orang yang melalaikan sholatnya ya kakak-kakak, orang yang melalaikan sholatnya berarti dia mendustakan agama. Ketika dia sudah tahu sholat wajib itu 5 waktu dan dia melalaikan 5 waktu itu, berarti dia juga mendustakan agama, termasuk orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya di sini tidak ada yang melalaikan sholatnya. Kemudian orang-orang yang berbuat riya dalam hal ibadah ya kakak-kakak. Riya berarti kakak-kakak semuanya tidak perlu ketika kita ibadah itu kita pamer ya kakak-kakak semuanya. Tidak perlu kita berbicara kepada orang lain, sombong ya, tidak perlu ketika kita sudah melaksanakan ibadah ataupun kita berpahala kepada orang lain. Kemudian orang yang enggan memberikan bantuan ya kakak-kakak. Ketika kita tidak memberikan bantuan bahwa sesungguhnya kita itu mampu, maka itu kita termasuk orang yang mendustakan
agama. Kita manusia ini wajib saling tolong menolong ya kakak-kakak. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk poin yang ke-C. Tolong menolong. Tolong menolong dalam bahasa Arab berarti ta'awun ya. Ta'awun itu suatu usaha menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Seperti ketika ada yang sakit, kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan ataupun uang ya kakak-kakak. Kemudian ketika kena kebakaran, maka apa yang kita bantu? Yaitu sembako ya kakak-kakak, tempat tinggal seperti itu, baju ya. Kemudian tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Manusia itu wajib menolong ya kakak-kakak, kewajiban, tidak bisa dihindari. Itu adalah salah satu kewajiban menolong orang lain. Lalu manfaat tolong menolong apa saja Ustazah? Yaitu ada 7. Yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan ya kakak-kakak semuanya. Kemudian yang kedua, mempererat persaudaraan ya. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Yang kelima, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Yang keenam, saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Yang ketujuh, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Itu adalah manfaat tolong menolong di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kakak-kakak semuanya, kita sudah belajar tentang atin, al-maun, dan tolong menolong. Di mana surat di sini adalah termasuk dari surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Itulah tadi pembelajaran kita kakak-kakak semuanya, dimana tolong menolong itu ada termasuk di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Jadi kakak-kakak sudah ada hadisnya ataupun sudah ada ayat yang tercantum di dalam Al-Quran. Oke kakak-kakak semuanya, alhamdulillah materi kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ustazah ada kesalahan dan kekurangannya ataupun penyampaiannya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Dan kakak-kakak semuanya, Ustazah berpesan tetap jaga kesehatan di rumah. Ustazah akhiri semuanya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup kakak-kakak semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ustazah Isti mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak.